Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nila Ulil Husniyah, NIM T 2019-1065. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu subbab tentang tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan. Jadi, tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan ini dapat dilihat atau dapat diketahui dari tingkat kecanggihan desain penyampaian pesan. Adapun di sini tokoh yaitu Kem dan Smiley itu menyarankan bahwa ada tiga tingkat kecanggihan desain penyampaian pesan, yaitu yang pertama mekanik, yang kedua kreatif, dan yang ketiga desain. Jadi tingkat kreatif ini masuk pada tingkat kecanggihan yang kedua, dan tingkat desain ini masuk pada tingkat kecanggihan yang ketiga. Begitu. Langsung saja saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai ketiga tingkat ini. Dari yang pertama yaitu tingkat mekanik. Jadi tingkat mekanik yaitu tingkat yang sederhana dalam sebuah prosedur. Misalnya di sini memotong dan menyisipkan gambar ke dalam halaman web, begitu. Jadi pada tingkat ini pendidik di sini yaitu melakukan tindakan rutin yang membutuhkan sebuah perencanaan sedikit atau kreativitas dalam mendesain untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik agar peserta didik ini paham materi yang disampaikan, begitu. Nah, yang kedua dari tingkat kecanggihan desain penyampaian pesan yang kedua masuk pada tingkat kreativitas. Jadi tingkat kreativitas ini yaitu tingkat di mana produsen itu menempatkan sebuah pemikiran dan perencanaan ke dalam sebuah proses. Misalnya di sini ada pendidik bisa membangun sebuah billboard, tetapi tidak hanya membuat dan mengumpulkan bahan saja, tetapi juga di sini berpikir tentang pengaturan kepada peserta didik baik estetis atau secara mendidik yang tujuannya itu mengumpulkan perhatian dan membuat dampak yang mengesankan untuk menyampaikan sebuah pesan, begitu. Nah, dalam tingkat kreatif ini yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan kata-kata, gambar, ukuran peserta didik dari berbagai latar belakang, dan tata letak visual yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain visual yang juga memerlukan nilai artistik atau nilai seni, dan juga pertimbangan dari variabel psikologis yang mempengaruhi dampak perhatian dari penonton. Itu. Nah, yang selanjutnya dari tingkat kecanggihan yang ketiga saya akan menjelaskan tingkat desain. Tingkat desain ini yaitu tingkat yang membahas tentang mencakup kasus-kasus di mana seorang desainer atau tim desain ini merencanakan atau merakit bahan atau lingkungan belajar secara keseluruhan yang untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang ditetapkan dari sebuah materi tertentu. Contohnya di sini misalnya pendidik di sini memikirkan kebutuhan peserta didik dengan bagaimana peserta didik ini bisa berinteraksi dengan bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi begitu tingkat kreativitas itu masuk pada tingkat yang kedua dari tingkat kecanggihan desain penyampaian pesan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan ini berfokus pada apa. Jadi, tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan ini berfokus pada pencarian dan estetika kualitas teknis. Ini dipandu oleh prinsip-prinsip dari bidang-bidang seperti teori komunikasi, psikologi persepsi, dan perspektif semiotika. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu dari teori komunikasi, psikologi persepsi, dan perspektif semiotika. Nah, yang pertama, di sini ada teori komunikasi. Jadi, teori komunikasi ini adalah teori yang untuk konsep instruksional. Dan teori komunikasi ini diharapkan bahwa pesan itu dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip suara
yang memodifikasi mengenai proses psikomotorik, kognitif, dan perilaku afektif agar peserta didik ini itu dapat menerima pesan dengan mudah, sehingga menggabungkan gagasan dari kognitivisme di bawah kerangka behavioristik. Nah, yang kedua di sini ada namanya psikologi persepsi. Jadi persepsi gambar dan penggunaan gambar untuk menciptakan untuk menciptakan bahan belajar dari teks dan menawarkan model untuk klasifikasi dan juga mendiskusikan gambar sesuai dengan sifat-sifat peserta didik yang tentu ada hubungannya dengan teks instruksional. Sehingga peserta didik ini ada juga bisa belajar tentang penerapan prinsip-prinsip dari desain pesan tersebut. Tuh. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu perspektif semiotika. Perspektif semiotika ini adalah perspektif yang berlaku untuk instruksional. Menciptakan bahan tersebut itu sudah praktis diartikulasikan untuk pencipta instruksional bahan yang berfokus pada diskusi dan bukan pada karakter bahan ajar itu sendiri. Itu dari penjabaran dari tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan yang berupa teori komunikasi, psikologi persepsi, dan perspektif semiotika. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai yang pertama yaitu pengertian desain pembelajaran, yang kedua yaitu pengertian dari desain pesan, nah yang ketiga yaitu pengertian dari prinsip-prinsip desain penyampaian pesan. Oke, yang langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini merupakan proses keseluruhan dari tujuan belajar serta sistem penyampaiannya, pengembangan bahan, kegiatan pembelajaran, uji coba, dan penilaian, serta pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Jadi, desain pembelajaran ini lebih khusus mengacu pada perubahan atau proses perubahan yang positif dalam perilaku peserta didik dan mampu membawa perubahan untuk memberikan cara pandangan yang baik bagi peserta didiknya. Dan dalam desain pembelajaran di sini, pendidik itu harus memilih desain pembelajaran ini ada hubungannya dengan konten yang harus spesifik atau ada hubungannya dengan desain pesan agar desain pembelajaran ini dapat diterima secara mudah oleh peserta didik begitu. Nah, selanjutnya di sini yang kedua saya akan menjelaskan pengertian desain pesan. Adapun tokoh yaitu Barbara B. Sells dan Rita C. Ridgway mendefinisikan desain pesan ini merupakan sebuah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan, atau adapun di sini pengertian dari dari pesan ini sendiri yaitu menurut tokoh Fleming dan Levy bahwa mendefinisikan pesan ini merupakan sebuah pola tanda-tanda seperti kata-kata, gambar, gerak yang dihasilkan untuk bertujuan memodifikasi psikomotorik, afektif, dan kognitif perilaku dari seseorang. Yang intinya bahwa desain pesan ini merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari sebuah pesan begitu. Jadi desain pesan ini juga berhubungan dengan tingkat paling mikro melalui unit-unit kecil seperti bahan visual, urutan halaman, serta layar secara terpisah. Dan karakteristik lain dari desain pesan ini juga desainnya ini harus berhubungan dengan sifat yang spesifik
Dan untuk desainnya harus spesifik, dan untuk desainnya ini harus sesuai terhadap media maupun tugasnya, ini harus ada hubungannya begitu. Jadi artinya prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip bahan ini bisa berbeda tergantung dari medianya gitu. Pengertian dari desain pesan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pengertian dari prinsip-prinsip desain penyampaian pesan atau desain pesan pembelajaran. Jadi desain pesan pembelajaran ini adalah menyampaikan pesan yang sesuai dengan konsep teknologi pendidikan. Dan desain pesan pembelajaran ini pada hakikatnya adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang pendidik itu dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu juga. Dan untuk di sini, untuk mengetahui tingkat kreativitas desain penyampaian pesan agar lebih efektif ini juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran di sini. Nah, prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran ini ada 5. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama. Pertama ini ada namanya prinsip kesiapan dan motivasi. Jadi prinsip kesiapan dan motivasi ini adalah penyampaian pesan yang dilakukan kepada peserta didik agar siap dan mempunyai motivasi yang tinggi. Karena jika peserta didik mempunyai siap dan mempunyai motivasi yang tinggi, maka hasil belajar itu akan lebih baik. Dan untuk siap ini siap apa peserta didiknya? Yaitu harus siap pengetahuan prasyarat, siap mental, dan siap fisik. Dan untuk mengetahui kesiapan dari seorang peserta didik ini, maka pendidik itu harus melakukan yang namanya sebuah tes. Tes apa saja? Yaitu tes pengetahuan prasyarat, tes diagnosis, atau tes awal. Jadi tes ini adalah tes awal sebelum pembelajaran dimulai. Guru tuh melakukan sebuah pertanyaan untuk mengetahui apakah peserta didik ini mempunyai pengetahuan sebelum dilakukan sebuah pembelajaran, begitu. Dan jika belum sudah dilakukan sebuah tes dari prasyarat, diagnostik, dan tes awal ini, bahwa pengetahuan dan keterampilan dan tes dan prasyaratnya ini peserta didik belum terpenuhi, maka seorang pendidik ini melakukan namanya sebuah pembekalan atau matrikulasi. Pembekalan di sini yaitu berupa pengetahuan sebelum melakukan pembelajaran. Untuk apa tujuannya? Ya peserta didik ini harus supaya sedikitnya sudah bisa mengetahui pengetahuan yang akan diajarkan, materi mengenai apa yang akan diajarkan seorang pendidik gitu. Setidaknya sedikit mengetahui, mempunyai bekal pengetahuan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan motivasi. Motivasi ini adalah dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan, yaitu melakukan apa? Melakukan kegiatan pembelajaran. Dorongan ini bisa dilakukan dari dalam diri siswa tersebut dan juga dari luar diri siswa tersebut. Jadi di sini prinsipnya yang pertama yaitu harus mempunyai prinsip kesiapan dan motivasi sebelum pembelajaran, yaitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip yang kedua, yaitu penggunaan alat pemusat perhatian. Jadi, jika penyampaian pesan ini menggunakan alat pemusat perhatian, maka hasil pembelajaran itu akan lebih baik. Ini didasarkan pada asas bahwa perhatian ini yaitu terpusatnya sebuah mental pada suatu objek yang memegang suatu peranan penting yang menyebabkan keberhasilan sebuah pembelajaran gitu. Jadi siswa ini semakin memperhatikan sebuah pembelajaran, maka akan semakin berhasil. Nah, adapun yang ketiga, prinsipnya yaitu prinsip partisipasi aktif siswa. Jadi, jika penyampaian pesan ini, jika siswa ini aktif, berpartisipasi, dan interaktif, maka hasil belajar ini juga akan meningkat. Dan aktivitas siswa ini ya meliputi aktivitas mental yang meliputi seperti memikirkan sebuah jawaban, begitu. Dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yaitu seperti latihan dan memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah,
Selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu prinsip pengulangan. Jadi, prinsip pengulangan ini adalah jika penyampaian pesan ini diulang-ulang, maka hasil belajar itu akan lebih baik. Perulangan ini dapat dilakukan dengan melakukan tinjauan selintas awal dari kegiatan awal pembelajaran. Gitu. Contohnya di sini ada pendidik sedang menerangkan sebuah materi. Nah, di situ pendidik itu melihat bahwa peserta didik ini kelihatan tidak memahami sebuah materi yang sudah dijelaskan. Maka pendidik ini menggunakan prinsip namanya pengulangan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pendidik ini melanjutkan kembali materi dengan kata sekali lagi saya ulangi, begitu. Nah, langsung menjelaskan materi kembali dari awal yang memang peserta didik ini sikapnya kurang memahami dengan materi yang sudah dijelaskan dari awal tadi, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang kelima, yaitu prinsip umpan balik. Jadi prinsipnya di sini yaitu jika peserta didik itu diberikan sebuah umpan balik, maka hasil belajar itu akan lebih baik. Umpan balik ini adalah informasi yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui sebuah kemajuan belajar atau keberhasilan sebuah belajar. Jadi jika peserta didik itu terjadi sebuah kesalahan, maka pendidik akan memberikan sebuah pembetulan, namanya corrective feedback. Nah, jika peserta didik ini sudah betul, maka pendidik ini memberikan sebuah konfirmasi atau penguatan yang namanya yaitu konfirmasi atau konfirmatif feedback. Begitu. Baik, begitu penjelasan dari tingkat kreativitas dalam desain penyampaian pesan. Semoga bermanfaat. Sama-sama belajar. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.